Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita mau belajar menjadi sahabat-sahabat Allah, menjadi sahabat-sahabat sesama di dalam kehidupan yang sudah Tuhan karuniakan di tengah bangsa yang besar ini, bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia. Oleh karena itu firman Tuhan menjadi dasar pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan 17. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, buatlah kami menjadi sahabat-sahabat Engkau yang berkarya untuk ikut ambil bagian di dalam membangun gereja Tuhan di tengah bangsa Indonesia. Supaya kehadiran gerejamu semakin menjadikan bangsa ini hidup di dalam kerukunan dan cinta kasih. Oleh karena itu kiranya Tuhan berfirman kepada kami, supaya firman-Mu itu boleh melandasi kehidupan kami yang baru hari ini dan hari esok. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang bapak yang mengadakan satu pesta. Pesta ini disebut pesta kerukunan dan pesta keluarga, pesta persahabatan. Oleh karena itu dia mengundang sahabat-sahabatnya dengan keluarga mereka masing-masing. Lalu dikatakan begini, makanan aku yang sediakan. Tetapi dalam rangka menjalin kerukunan dan persahabatan, maka diminta tiap keluarga yang datang itu bawa minum. Cuma minum ya, tapi diberi syarat yaitu teh manis. Nanti kalau mau yang hangat kami sediakan termos, mau es dingin saya sediakan es batu. Jadi kalau keluarga itu datang, hendaknya bawa botol yang isinya teh manis, lalu nanti akan disatukan, yang mau panas dihangatkan sebentar, yang mau dingin silakan ditambah es. Ya. Nah, kebetulan keluarga-keluarga itu menganggap, wah gampang, cuma teh manis saja ya, satu botol, nanti aku datang dengan istri, anak, cucu, kalau perlu mantu gitu ya. Ini orang kaya kok yang mengadakan perjamuan, mengadakan pesta. Orang kaya ini mengatakan silakan saja kamu mau datang berapa orang boleh, tapi syaratnya yaitu bawalah minuman sendiri, teh manis. Nah, pada hari H, orang kaya ini menyediakan makanan yang berlimpah. Lalu keluarga-keluarga tamu mulai datang, keluarga-keluarga sahabat mulai datang. Dan mereka menuangkan teh yang mereka bawa ke tempat yang sudah disediakan. Nah, si empunya kerja, orang kaya ini menyediakan wadah besar untuk minum. Dikatakan ini untuk yang dingin, ini untuk yang panas. Lalu tiap tamu atau keluarga itu datang menuangkan. Dah selesai. Lalu ketika acara dimulai, datanglah pelayan-pelayan dan berbisik, Pak, Bu, minumnya enggak cukup. Loh, kok bisa enggak cukup? Mereka bawanya sebotol kecil, padahal yang datang 5 orang. Jadi panci itu cuma terisi 1/4. Oh, lalu keburu enggak masak? Enggak keburu. Akhirnya yang punya kerja kata begini, ya sudah biar apa adanya. Saya kan sudah bilang syaratnya cuma bawa minum.
Dah, gitu aja. Nah, akhirnya memang setelah mereka makan, lalu mereka mau ambil minum, rebutan. Pertama, jumlahnya tidak cukup. Kedua, enggak ada teh manis. Rasanya tawar dan bahkan ada yang asam. Seperti teh kemarin-kemarin itu. Ada yang muntah-muntah gitu. Ini tehnya enggak enak. Ya. Gimana sih pesta? Kemudian yang punya pesta mengatakan, aku kan sudah bilang, kalian cuma diminta untuk bawa minum teh manis sebagai tanda persahabatan, berbagi, kerukunan, berkeluarga di sini. Keluarga besar untuk saling mengasihi. Nah, kenapa kalian tidak nurut? Nah, saudara-saudara, ternyata tamu-tamu itu berpikir begini, daripada nanti buang-buang teh di sana banyak, aku bawa botol kecil saja dan tidak usah manis. Pasti nanti kalau semua bawa manis terlalu manis, aku bawa yang tawar untuk menetralkan. Nah, bawa sedikit supaya nggak berlimpah-limpah, lalu bawa yang tawar. Ada yang kelupaan lalu beli di pinggir jalan. Nah, pinggir jalan itu bukan teh yang baru. Itu yang menyebabkan menjadi rusak rasanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peristiwa ini sangat menarik. Menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa untuk bersahabat itu membutuhkan hati. Nah, oleh karena itulah Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku kalau kamu sehati dengan aku, mengerti tugas yang harus kamu kerjakan. Pertanyaannya, apakah kita merasa menjadi sahabat Yesus? Padahal Yesus sudah mengaku kita sebagai sahabatnya. Kalau kita menerima persahabatan dari Yesus, berarti kita mengaku Yesus itu sahabat kita. Dan berarti hati kita mengasihi Yesus. Dan kalau hati kita mengasihi Yesus, maka kita akan mengerti apa yang dikehendaki oleh Yesus dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi tamu-tamu yang seenaknya berpikir, wah tamu lain nanti yang bawa lebih banyak. Aku bawa botol kecil aja udah cukup daripada berlimpah-limpah. Artinya kita tidak menyerahkan hati untuk bersahabat, untuk menjadi satu kesatuan di dalam pesta tersebut. Kita anggap orang lain saja, kita kecil. Nah, kalau di hadapan Tuhan kita juga berkata demikian, orang lain saja suruh melayani, orang lain saja suruh persembahan, dan semua anggota gereja demikian. Apa jadinya dengan gereja Tuhan? Hancur. Tidak ada persekutuan yang indah, tidak ada persekutuan yang akrab, tidak ada persekutuan yang manis, yang ada tawar dan hambar. Yesus memberikan kepada kita kelimpahan berkat. Tapi kalau hati kita tawar dan hambar terhadap sesama, maka kita akan melihat sesama itu bukan dengan penuh cinta kasih. Ya, udah lama ya gak ketemu, pandemi ini gak ketemu, ya aduh kangen. Tapi kita bawahnya teh, cuma sebotol kecil. Apa artinya itu? Kita tidak mengasihi mereka dengan segenap hati dan jiwa kita. Kita tidak memperhatikan kehidupan keluarga-keluarga di sekitar kita. Mereka yang sakit, mereka yang terpapar COVID, mereka yang kehilangan sanak famili keluarga karena COVID. Aduh, mereka membutuhkan cinta kasih yang besar. Tuhan Yesus sudah memberikannya kepada kita dan mengaku kita sebagai sahabat. Apa yang harus kita lakukan sebagai sahabat Yesus? Perhatikanlah orang-orang di sekitar kita. Jadikan mereka juga sahabat-sahabat kita. Bagilah mereka kehidupan. Seperti Yesus memberikan berkat yang berlimpah bagi kita. Oh enggak Bu, berkatnya susah sekarang. Betul, sekarang susah, tetapi toh kita masih bersyukur bahwa kita masih bisa hidup. Dan kita masih diberi hati untuk berbagi. Nah, oleh karena itu lihatlah sesama kita itu sebagai sahabat. Bukan sebagai orang lain. Karena ego kita, ketakutan kita, lalu kita menganggap diri kita ini kecil. Orang lain saja, orang lain saja. Nah, kalau semua orang lain berpandangan seperti itu, tidak ada perdamaian, tidak ada cinta kasih, tidak ada saling berbagi. Tadi yang ada hambar dan tawar. Kita sudah menikmati 76 tahun kemerdekaan. Tuhan sudah mengaruniakan banyak berkat. Tetapi masih banyak orang yang hidup dalam tawar hati dan hambar hati. Karena tidak merasakan bersahabat dengan sesamanya. Gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi sahabat-sahabat Kristus.
menjadi sahabat-sahabat sesama. Bagilah diri kita, hidup kita. Kita nggondeli harta juga tidak ada gunanya. Orang yang punya pabrik-pabrik besar, akhirnya tergeletak begitu saja. Ketika dia terkena atau terpapar COVID, tidak ada keluarga satupun yang boleh menengok sampai dia meninggalkan kehidupan ini. Harta tidak bisa mengobatinya, kekasih-kekasih hati tidak bisa menghiburnya. Hanya satu sahabat yang setia, Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan kita takut dengan kehidupan ini. Kalau kita berbagi cinta kasih, berbagi kehidupan, Tuhan akan berbagi kepada kita sebagai sahabat. Dia akan mencukupkan, dia akan memberikan kepada kita sukacita berlimpah. Kalau hati kita serahkan sebagai sahabat Kristus. Dan wujudnya berbagi dengan sesama. Mari kita belajar untuk tidak mengentengkan, menyepelekan perintah Tuhan ini. Biarlah firman ini akan membangun kasih kita kepada Kristus, terwujud kepada sesama, membangun gereja, membangun negeri yang kita cintai, Indonesia. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali memang kami menganggap biarlah orang lain saja. Kami tidak, saya tidak. Saya mau terima berkat besar, tapi tidak mau berbagi besar. Biarlah orang lain saja. Kalau semua anggota gerejamu punya perasaan seperti itu, maka gereja tidak bertumbuh, tidak berkembang, bahkan cenderung mati. Ampunilah kami ya Tuhan. Buatlah kami sadar dan melihat bahwa Engkau mengaku kami sebagai sahabat. Engkau memberikan berkat berlimpah. Engkau mengasihi kami, mengayomi kami, sungguh kami bersyukur. Dan oleh karena itu, buatlah kami belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Menyerahkan hati kami sebagai sahabat bagi Kristus yang diwujudkan kepada sesama. Supaya kami boleh membangun keluarga, gereja dan masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan berkarya atas kami gerejamu. Kiranya Tuhan berkarya di tengah bangsa Indonesia yang Engkau berkati ini. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.